berhimpun kembali di dalam rumah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur untuk cuaca yang baik yang Tuhan boleh beri, sehingga setiap jemaat-Mu Tuhan boleh datang ke rumah-Mu Tuhan, mempersiapkan hati kami Tuhan untuk boleh memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, ampunkan kami kan setiap kesalahan pelanggaran kami Tuhan, supaya jangan dosa kami menghalangi berkat Tuhan di dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang mungkin belum sempat hadir pada hari ini, entah yang menghadapi segala banyak tantangan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan juga yang memberikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam sakit penyakit Tuhan, sehingga minggu ini Tuhan boleh ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang bekerja di antara setiap kami, dan kami boleh mengalami Tuhan. Terkhusus setiap kami yang datang pada hari ini Tuhan, biar setiap kami Tuhan tidak ada satupun yang terlewatkan, tapi kami boleh mengalami jamaah dan kuasa Tuhan, dan kami semuanya Tuhan boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Mari beracara Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mengangkat pujian kita dikatakan Bapa, ku datang menyembah-Mu di sini, menyanyi haleluya, amin. Menyembah-Mu di
boleh berkenan indah di pemandangan yang Amin. Kita mau puji kita mohon bagi Dia segala pujian. Pujian kita katakan, terpujilah namamu Tuhan, Amin. Sebab Dia kuat dan penuh kemuliaan.
sambil mempersiapkan ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Seperti biasa selama sepekan dari di hari Senin dan Rabu Jumat kita ada ada satu teduh yang bisa Bapak Ibu atau saudara-saudari saksikan melalui live streaming di Facebook Parastu setiap pukul 5 pagi. Semuanya boleh mengikuti ibadah satu teduh di situ ya, dan boleh diberkati. Puji Tuhan. Kemudian di hari Sabtu di sini ada juga doa pelayan Tuhan, mulainya itu pukul 7 malam. Khususnya bagi pelayan Tuhan yang akan melayani hari Minggu boleh dan menghadiri waktu doa tersebut, atau bahkan juga untuk jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung juga silakan boleh bergabung. Dan kita memasuki di hari ini kita juga berjumpa kembali lagi untuk ibadah raya setiap pukul 9 diikuti dengan ibadah sekolah minggu, dan di pukul 11 ada ibadah pemuda. Demikian pengumuman selama sepekan untuk ibadah di GBH City. Tuhan Yesus memberkati, biar kita boleh semakin maju terus di dalam mengiringnya. Puji Tuhan, saya memberikan kesempatan bagi ibu-ibu yang ingin bersaksi. Shalom. Puji Tuhan. Sebenarnya ini kesaksian ya, Kak Butet. 2 minggu lalu tuh saya punya feeling, saya WA dia. Saya bilang, Kak Butet, kita nyanyi yuk gitu. Sebenarnya minggu lalu. Terus dia bilang, ayo gitu kan. Nah, dan ternyata itu saya pas WA, saya pikir, wah, terus suara saya habis lagi. Tapi lagu ini saya dengarkan tuh berkali-kali. Saya teringat Kak Butet gitu. Jadi saya merasa bahwa pujian ini menguatkan gitu, menguatkan, dan saya percaya Kak Butet bisa terus. Saya nggak tahu apa yang sedang Kak Butet alami, tapi lagu ini saya merasa bahwa saya harus nyanyi bersama dia. Amin. Dan lagu ini berkata gini, dalam perjalananku ya Tuhan, tuntunlah aku gitu. Jadi dalam setiap kelemahanku, Margogo itu Engkau menguatkan aku. Dalam kelemahanku, ketika aku mengingat Engkau, Engkau menguatkan pribadiku sehingga aku dapat berjalan. Gitu. Ya, ini lagunya lagu Batak, tapi artinya seperti itu, bahwa hanya Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan, tempat kekuatanku. Dan hanya Engkau ya Tuhan yang dapat kuandalkan. Itu katanya seperti itu ya. Dan biarlah pujian ini boleh diberkati. Amin.
hidup kita. Dan hanya Tuhan kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Apapun persoalan-persoalan yang kita alami, ketika kita memberikan hati kita buat Tuhan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Amin. Hai Horo Rajaku, Horo Tuhan, Horo penghadiati, diperlukan kuasa Tuhan, buku cintamu, saleh bingung bukti, dia makan aku, kau buat tulang bumi. Horo Tuhan, haboru sakit, Horo Tuhan, horo rezeki, Horo Tuhan, haboru sakit, Horo Tuhan, horo rezeki. Ya puji Tuhan, Horas. Oke, Tuhan Yesus memberkati untuk Tante Ebe dan juga Kak Butet yang sudah membagikan kesaksian pujiannya. Tiba waktunya kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Saya mengajak semua kita boleh bangkit berdiri sambil kita angkat pujian. Sudah mengatakan, ku bersyukur Bapa.
bahwa dalam keadaan apapun Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau tidak pernah Tuhan memberikan kami ketakutan Tuhan, tapi memberikan keberanian dan Tuhan Yesus kebenaran supaya kami boleh Tuhan Yesus menang menghadapi segala apapun dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu jemaat-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Kami semua membutuhkan-Mu, urapi juga hamba-Mu ini Tuhan. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semuanya kami harus bertumbuh, mengarah Tuhan Yesus pada pertumbuhan, kebenaran dan kedewasaan Bapa. Supaya kami tidak Tuhan Yesus Bapa lemah dan jatuh. Supaya kami tidak Tuhan Yesus goyah menghadapi apapun yang terjadi dalam dunia ini Tuhan Yesus. Bapa yang kami tahu Tuhan, kalau tanpa Engkau kami akan jatuh Tuhan Yesus. Kuduskan, sucikan terus kami, hidup kami supaya kami berkenan di mata-Mu. Dan sekali kelak Tuhan datang di hari Tuhan, hari pengangkatan, hari rapture ya Tuhan Yesus, di mana kami percaya Tuhan orang-orang kudus-Mu yang menanti-nantikan Engkau, seperti pagi hari ini kami menanti-nantikan Engkau Tuhan, dengan firman dan Roh-Mu Tuhan. Kami percaya kami boleh layak Tuhan bersama Engkau, bertemu dengan Engkau, dan kami boleh hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Dan untuk itu kami mau dibentuk Tuhan selama kami hidup dalam dunia ini Tuhan, supaya jangan kami tak seorang pun Tuhan, jangan sampai kami terhilang Tuhan dari hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan kepada kami semua Tuhan. Baik Tuhan Yesus, termasuk hamba-Mu, termasuk juga semua Tuhan anak-anak-Mu yang ada Tuhan, yang mengikuti ibadah Tuhan onsite maupun juga online Tuhan. Mereka yang hadir, mereka yang Tuhan hadir juga di live streaming juga. Engkau yang berkati mereka supaya mereka dilawat dan dijamah Tuhan. Kami semua boleh mengalami Tuhan jamahan-jamahan Tuhan ya Bapa, terutama perjumpaan pribadi dengan Engkau, supaya kami terus bertumbuh dewasa, kuat dan menang, dan kami percaya kami boleh berkenan di mata-Mu sampai Engkau menjemput kami, Engkau memanggil kami, Engkau mengangkat kami di awan kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu, mencuri hati pikiran kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Shalom, apa kabarnya saudara? Amin. Kali ini Tuhan mempercayakan saya untuk menyampaikan suara isi hatinya ya saudara ya. Karena memang hambanya Bapak Gembala kita sedang bertugas melayani jemaat GBI Paru ya saudara, karena beliau ya suaminya gembalanya sudah dipanggil Tuhan sudah lama, 2 tahun sebelum 2 atau 3 tahun sebelum COVID, dan istrinya sedang istrinya sedang sakit kanker dan berobat ke Penang saudara, dengan anaknya satu-satunya tunggal. Karena kita dekat dengan mereka dan diminta ya dua hari yang lalu ya untuk minta tolong untuk memberkati mereka di sana dengan firman Tuhan ya saudara. Jadi saya dipercayakan walaupun memang mendadak saudara ya, tapi ya memang kita percaya baik saya maupun saudara, kita semua harus bertumbuh di dalam Tuhan ya saudara ya. Puji Tuhan, kita harus bertumbuh bersama. Puji Tuhan, kita akan buka sebentar ya saudara. Kita buka Oke, baik saudara. Saya pikir catatan saya hilang. Puji Tuhan ya saudara. Saudara, kali ini Tuhan berbicara pada kita semua anak-anak Tuhan ya, tidak terkecuali saya. Bagaimana sih kita mengatasi kekhawatiran ya, mengatasi ketawaran hati di masa-masa yang sekarang, masa-masa yang sukar ya. Sejak Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya ya, dan Tuhan terangkat ya, kita sudah di zaman akhir ya. Sampai hari ini pun kita sudah di zaman akhir. Bahkan bukan zaman akhir saja, tapi di ujung-ujung akhir zaman. Saudara, kenapa dikatakan seperti itu? Saudara lihat sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan menggenapi firman-Nya ya saudara, bahwa di masa-masa terakhir, di ujung-ujung terakhir ada masa
di masa-masa dimana kita sekarang ini mengalami kesukaran, ya, mengalami kesusahan hidup, mengalami lagi banyak saudara pergumulan, baik itu pergumulan pribadi kita, entah masalah ekonomi, entah masalah keluarga, entah masalah apapun saudara, apalagi yang di luar sana, ya, apalagi juga di bangsa kita, ya saudara, ya. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, ya saudara, jangan sampai saudara tergoncang oleh karena keadaan-keadaan dunia yang memang saat ini, hari-hari ini tambah buruk, tambah apalagi saudara, tambah membuat kita kesannya kalau kita ngeliat di televisi, ya, media saudara, ataupun di YouTube, ataupun di macam-macam saudara, media-media yang kalau saudara di luar dari media rohani yang kita lihat, kita lihat di televisi itu, kalau di luar dari rohani, media rohani, kita juga pasti saudara akan buat khawatir, entah sakit penyakit, ya saudara, entah yang COVID yang tidak berkunjung, ya, habisnya, ya saudara, ya. Namun memang Tuhan izinkan saudara, ya, memang kita sudah lewati COVID 3 tahun lalu, ya, tahun ini termasuk 3 tahun saudara, ya, saya katakan, tapi 2 tahun yang lalu kita juga mengalami. Nah dari situ semua diperkirakan bahwa inilah di masa-masa terakhir, terlebih di penghujung hari terakhir, ya saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, ya. Tapi Tuhan bilang apa, ya, berdoa dan berjaga-jaga supaya pada hari kedatangan Tuhan kita tidak didapati telanjang atau kita kehilangan kesempatan untuk kita boleh hidup bersama dengan Tuhan, ya saudara, ya. Karena di dunia ini memang Tuhan akan hancurkan saudara. Tuhan akan hancurkan, ya saudara. Mulai dari sekarang kita bisa merasakan sejak mengalami COVID tahun 2019 maupun 2020 itu banyak goncangan saudara, banyak yang goyah. Akhirnya membuat, ya, dari COVID sampai sekarang bahkan lebih parah, ditambah resesi ekonomi, ya, peperangan, ya, yang di luar bangsa kita itu, ya saudara, tapi berdampak buat bangsa-bangsa yang kecil saudara. Akhirnya saudara, kembali memang Tuhan ingatkan bahwa di masa-masa sekarang akan memang terjadi masa kelaparan, maupun kelaparan rohani maupun kelaparan jasmani. Saudara, kalau kita nggak dekat sama Tuhan pasti takut. Dan ini Tuhan mau berbicara saudara, bagaimana mengatasi kekhawatiran atau ketawaran hati, ya saudara. Mungkin saudara diam-diam saudara tanpa terasa kita sendiri pun kita menghadapi, ya saudara. Bukan kita juga, ya memang kita takut melihat peperangan dunia di mana-mana, bahkan bukan semakin berdamai, makin tajam peperangannya. Kita nggak tahu kapan usai. Bahkan diperkirakan mau perang nuklir, ya saudara, ya. Perang dikatakan bahwa kalau bangsa-bangsa sekutu dari musuh dari bangsa, ini sendiri agak melenceng sedikit saudara, bahwa kalau bangsa Rusia dimusuhi oleh sekutu-sekutunya, karena saya memang ngelihat di YouTube, ya saudara, ya, pengetahuan dunia bahwa Rusia akan mengancam akan bersama dengan sekutunya, ya saudara, ya, Korea Utara maupun juga Cina, saudara, ya, ikut bergabung untuk menghancurkan, kalau mengancam Rusia, saudara, ya. Karena memang ultimatumnya saudara, siapkan nuklir, saudara. Nuklir itu katanya, yang saya tahu dari hambanya suami saya, saudara, itu nggak main-main, ya. Waktu zaman sebelum kita merdeka, ada zaman tahun 42 ya, 43 ya, zaman Jepang, di mana Hiroshima dan Nagasaki aja itu sudah menghabiskan membinasakan 2 pulau, apalagi nuklir, saudara, ya. Memang Tuhan bilang, dikatakan di Wahyu, saudara, bahwa akan terjadi, ya, hujan api, hujan meteor, ya saudara, ya. Hampir semua sepertiga dari bumi itu pasti lenyap, ya saudara, ya saudara. Nah saudara, demikian hidup kita sekarang ini, saudara. Makanya Tuhan menyiapkan apa, saudara? Menyiapkan wahyu. Wahyu itu untuk siapa, saudara?
wakil itu untuk kita semua, untuk di zaman akhir, di ujung-ujung akhir hidup manusia. Karena satu ujungnya. Pertama, kenapa Tuhan mau musnahkan dunia ini yang memang sudah tua, saudara? Karena pertama, manusia itu banyak egonya. Yang kedua, banyak apa, saudara? Mau menang sendiri, saudara, ya. Mau menunjukkan kekuatannya, saudara. Saudara lihat, ya. Saya memang agak sedikit boleh melihat pengetahuan bagaimana ya khususnya masalah yang di Rusia itu, saudara. Amerika semua menyerang dia, saudara. Sehingga akhirnya saudara menyiapkan perang yang besar. Dan dikatakan bahwa itu seperti perang dunia ketiga di zaman akhir ini. Nah, orang bilang katanya itu perang kiamat, saudara. Nah, kan kalau dengar seperti itu kita takut ya, saudara, khawatir. Nah, akhirnya membuat kita gelisah, membuat kita tawar hati. Apalagi ditambah ekonomi, ya, yang terguncang juga. Jangankan di bangsa lain, bangsa kita aja minyak goreng naik, apalagi bensin naik, saudara, ya. Semuanya naik. Kita awalnya kita tergoncang, saudara. Apalagi nanti ditambah tahun ke depan diperkirakan, saudara, ya. Itu jadi tambah kayak galau. Ada ketawaran hati, ada dalam hati ada ketakutan. Gimana Tuhan menghadapi hidup yang di dunia ini yang seakan-akan membuat saya hampir takut mati. Seakan-akan mati pun juga nggak mau, tapi saya juga takut, saya nggak mau mati. Nah, itu gimana, ya kan? Akhirnya membuat galau. Yang kedua, belum gempa, bencana alam, saudara, ya. Belum perang, saudara. Baru-baru ini aja yang saya lihat di YouTube, Indonesia sedang dimusuhi oleh bangsa Australia, ya. Karena memang nggak seide, sepaham dengan apa yang mereka inginkan, saudara. Dan ingin siap-siap berperang melawan Indonesia, saudara. Waduh, itu kan sesuai dengan firman Tuhan, ya, bahwa hari-hari terakhir sebelum Tuhan Yesus datang memang ada masa-masa yang sukar. Sebelum kita masuk langit baru dan bumi yang baru, memang hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang penuh dengan gelap, ya, saudara. Namun, saudara, ya, semuanya itu memang harus disampaikan. Tuhan bilang, Tuhan genapi. Karena apa? Memang bumi ini sudah tua. Bumi yang kita pijaki ini sudah dikuasai iblis. Karena iblis sudah dijatuhkan ke dalam dunia ini karena iblis itu menolak, ingin sama-sama ingin seperti sejajar dengan Tuhan, dan akhirnya Tuhan hukum iblis itu ke dalam dunia. Dan akhirnya, saudara, ya, apa yang terjadi? Banyak kejahatan, banyak goncangan-goncangan, apalagi hari-hari ini. Dan akhirnya membuat kita jadi tawar hati, saudara, ya. Takut, ke sini nanti terancam nyawa saya. Nanti gimana nanti kehidupan masa depan saya, apalagi masa depan anak-anak saya yang sudah mulai tingkat remaja, yang sudah mulai menjelang dewasa. Ekonomi itu memang enggak selamanya, kadang-kadang ya kita bisa rasakan enggak selamanya kita ada, enggak selamanya kita cukup, ya, saudara. Banyak segala ketakutan, kekhawatiran. Namun hari ini Tuhan mau siapkan kita, ya. Ya, Tuhan mau siapkan kita, mempersiapkan diri di masa-masa yang sukar. Saudara jangan takut, hari besok pun juga ada masa yang sukar. Saudara jangan takut, tahun depan memang sudah diperkirakan bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa yang lain akan ada terjadi resesi. Bahkan saya lihat juga tuh bangsa yang hebat yang Amerika, saya lihat di TV itu seperti seorang kayak orang yang habis kena narkoba, tapi bukan narkoba, karena mereka lelah karena kelaparan, saudara. Bangsa yang hebat, bangsa yang dulu terkenal hebat itu sudah mulai terpuruk, saudara. Namun itu terjadi, memang Tuhan izinkan supaya dunia boleh lihat siapa Tuhan Yesus. Dan kalau selama ini Amerika dulu cinta Tuhan, sekarang sudah banyak yang berubah, ya, saudara, ya. Mulai banyak anti Tuhan, tidak percaya Tuhan lagi. Banyak juga di bangsa lain, jangankan itu juga bangsa yang di Asia, yang di Korea Selatan terkenal sungguh-sungguh cari Tuhan, sekarang sudah mulai, saudara. Sudah mulai ditelan dunia karena kenikmatan dunia, hedonisme, dan akhirnya Tuhan izinkan kesukaran. Namun kita bagi orang-orang yang percaya, jangan takut melihat seperti itu, karena kita percaya. Firman Tuhan bilang bahwa aku Immanuel,
Tuhan menyertai kita sampai kesenjangan. Kalaupun kita mengalami kesusahan pribadi, misalnya kesusahan keluarga, kesusahan ekonomi terutama saudara hari-hari ini ya saudara, dan juga kesusahan kita terhadap sakit penyakit karena COVID ini sudah mulai lagi di Indonesia, sudah mulai naik lagi. Tapi kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Jangankan itu saudara, saya mengalami 3 tahun yang lalu, bukan sekarang ini COVID ya saudara. 3 tahun lalu saya COVID saudara, bahkan saya diabetes, bahkan saya juga kena darah tinggi, semuanya hampir mengena. Kalau Tuhan tidak izinkan kita mati, tidak saudara, Tuhan masih kasih kesempatan kita hidup. Jangan khawatir, jangan takut ya. Untuk itu ya saudara, kita harus dekatkan diri pada Tuhan. Kalaupun kita mengalami saat ini kekurangan ekonomi, kalaupun kita mengalami saudara sakit penyakit, jangan saudara, ya Tuhan kok hidup kayak begini ya. Jangan saudara, karena kita anak-anak Tuhan beda dengan anak-anak dunia. Anak-anak Tuhan itu mau dibentuk, bukan Tuhan mengizinkan hal-hal yang jelek, rancangan yang jelek. Di Yeskel 11 saudara ya, Tuhan merancangkan yang baik, Tuhan gak merancangkan yang jahat. Untuk itu saudara jangan galau, jangan tawar hati menghadapi kesukaran hidup. Kalaupun terjadi sini sana ya saudara, jangan takut ya. Saudara tidak akan tertimpa sebagaimana Mazmur 91 bahwa walaupun kiri kanan itu rebah saudara, bahkan hampir kita juga takut, tapi kita Tuhan bilang kalau kita yang kita tekun mencari Tuhan, setia beribadah, setia mencari Tuhan secara pribadi, dan ajak keluarga kita kumpul, bukan kumpul untuk makan, untuk bertengkar, tapi kumpul untuk membangun mesbah keluarga ya saudara. Tuhan Yesus ada di situ dan Tuhan memberikan kekuatan. Saya mengalami, saya bukan karena hamba Tuhan, tenang aja hamba Tuhan, pendeta lebih kuat. Enggak saudara, saya juga kadang-kadang khawatir, takut. Tapi jangan biarkan takut dan khawatir, tawar hati itu menguasai kita. Ya, saudara tidak akan menambah, tapi kita serahkan sama Tuhan. Bagaimana saudara saat ini ya, firman Tuhan katakan hari ini, mengatasi kekuatan hidup. Kita baca firman Tuhan Yesaya 35 ayat, Yesaya 35 bagian 4a ya. Ya, kita sambil menyari, kita harus bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu jangan jadi kewajiban untuk kita baca saudara. Saya menekankan ya saudara, firman itu kita baca menjadi kebutuhan. Saudara, sebagaimana saudara butuh makanan, saudara ya. Jangan bolong-bolong saudara. Kalau bolong-bolong hidupmu gak akan kuat menghadapi hidup ini ya. Ya, sehari pun kalau kita tanpa Tuhan jangan saudara, gak akan kuat. Harus kita mulai dari pertama set awal kita pertama hidup, waktu kita cari Tuhan dulu. Jangan kemana-mana, jangan berpikir, aduh saya gimana dagangan saya, usaha saya, pekerjaan saya. Jangan saudara, tapi utamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka Tuhan Yesus tambahkan. Jangan khawatir saudara, apapun hidupmu. Jangan tawar hati kalau saudara belum dijawab. Jangan saudara. Kita baca firman Tuhan Yesaya 35 ayat 4a. Sebentar saya bentar ya. Oke, mari kita sama-sama baca. Saya belajar, saudara juga belajar, supaya firman Tuhan masuk di dalam hati pikiran kita saudara. Supaya firman Tuhan itu mengena, sehingga pulang dari tempat ini saudara nggak akan goyah menghadapi apapun ya. Saudara jangan kaget kalau saudara menghadapi apapun, jangan kaget, jangan takut. Berserah sama Tuhan. Dan apa maksud Tuhan di balik semua masalah kita? Kalau memang tujuannya saudara buat kita sebagai anak-anak Tuhan, tujuannya untuk mengokohkan saudara. Di situ di masalah itu bukan kita jangan tambah kecil ya iman kita, tapi tambah kuat, karena di situ Tuhan mau lihat apakah sejauh mana engkau mengasihi Tuhan, sejauh mana engkau mengasihi firman-Nya, sejauh mana engkau belajar daripada firman Tuhan bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu punya kuasa. Ya saudara ya. Jadi dalam masa-masa kehidupan yang hari ini maupun yang akan datang itu masa sukar. Tapi saudara jangan kaget, tapi bertekun cari Tuhan. Cari firman Tuhan dan berdoa bersekutu erat dengannya ya, supaya kita kuat ya. Jangan kita mengandalkan yang lain, tapi mengandalkan Tuhan ya. Oke, kita baca firman Tuhan Yesaya 35 ayat 4a. Sama-sama kita baca dengan suara keras supaya firman Tuhan masuk dalam pikiran kita, telinga kita, hati kita, dan kita praktekkan, kita menuruti firman Tuhan. Ayo kita baca firman Tuhan Yesaya 35 ayat 4a. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3.
katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Nah, buat kita, mungkin kita dianggap Tuhan hari ini nggak apa-apa saudara. Kalau Tuhan negur kita jangan tersinggung ya. Kalau kita dibilang termasuk saya juga manusia bukan super saudara. Ada kalanya khawatir, tapi jangan biarkan tawar hati itu menguasai sampai berhari-hari, bahkan sampai dipikir gitu percuma, nggak ada akan nambah. Tapi Tuhan bilang hari ini Tuhan menguatkan saudara, ya, dan kita semua kita yang hidup di akhir zaman ini, ya, sambil menunggu kedatangan Tuhan. Tuhan mau bentuk imanmu, Tuhan mau bentuk kedewasaanmu, bagaimana kau bertahan menghadapi hidup dan tidak sampai tawar hati, ya. Tuhan bilang katakan apa? Sekali lagi saya baca ya, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, termasuk saya, termasuk saudara, ya, termasuk yang ada jemaat Tuhan saudara yang ada di live streaming. Katakan bahwa kita memang mengalami tawar hati dan kita nggak bisa ngelak teguran Tuhan, ya. Buat orang-orang yang tawar hati, Tuhan bilang apa? Ya, kuatkanlah hati, janganlah takut, ya. Tuhan selalu, ya, setiap firman Tuhan apalagi di perjanjian baru, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, aku ada di dalam engkau, ya. Jangan takut, damai sejahtera menyertai engkau, ya. Ya, saudara. Nah, itu saudara, ya. Baik lagi saudara. Kita kalau menghadapi masalah apapun saudara, jangan patah hati, jangan tawar hati saudara, ya. Kalau saudara patah hati, ya, tawar hati, mengeluh, tambah saudara, saya mengalami, ya, saya bukan hanya sekedar mengingatkan saudara, tapi tambah kecil kekuatan kita. Coba kita baca di Amsal 24 ayat 10. Ini tambahan daripada menggenapi Yesaya yang 35 ayat 4. Tuhan katakan yang tawar hati jangan takut, tapi kita baca di Amsal 24 ayat 10 ya. Oke, kita sama-sama baca. Saya belajar untuk saya bertumbuh supaya kuat, saudara juga ya, supaya jemaat-jemaat Tuhan kuat menghadapi apapun yang ada di dalam dunia ini. Kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amsal 24 ayat 10. Amsal. Ya. Amsal 24 ayat 10 saudara. Sama-sama yuk kita baca sama-sama dengan suara keras supaya iman kita bertumbuh ya. Jadi kita juga nggak diam, tapi suara kita bertumbuh sampai kedengaran di telinganya Tuhan ya. Oke, baik kita sama-sama Amsal 24 ayat 10. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi saudara, supaya kita semua bertumbuh ya. Jemaat di tempat ini, jemaat anak-anak Tuhan di akhir zaman boleh harus kuat dan menang dan menjadi umat pemenang ya. Sehingga menghadapi apapun saudara katakan kecil. Bukan kita yang tawar hati jadi kecil, tapi masalah itu kecil. Karena kita tahu kita nggak sendiri saudara, tapi ada Tuhan Yesus yang menyertai. Tinggal hubungan saudara dengan saya harus lebih dekat, hubungan intim gitu ya. Bagaikan suami istri saudara ya. Makanya kenapa Tuhan Yesus bilang mempelai laki-laki, kita sebagai jemaat Kristus mempelai wanita. Karena apa? Tuhan mau ibaratkan kita suami istri. Namanya suami istri ya, hubungan intim. Semakin dekat, semakin tambah sayang, semakin kita tahu isi hatinya suami kita, semakin tahu isi hatinya juga. Bukan hanya suami istri juga ya, intim juga dengan anak-anak kita, tambah tahu kekurangan kelebihan, tapi kita mensupport ya saudara ya. Nah itu, terlebih buat seperti ibaratnya suami istri saudara ya, kita ini harus lebih dekat sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan jauh ya saudara. Karena apa? Anak-anak Tuhan akan mengalami kemenangan pasti. Anak-anak Tuhan akan mengalami dahsyat dewasa yang kuat, tapi kuncinya harus hubungan intim dengan Tuhan, saudara ya. Kalau memang istrimu belum mau, atau kebalikannya suamimu belum mau, anak-anakmu belum mau, walaupun memang saudara juga harus tekun memanggil ya, membangun hubungan dengan keluarga dengan Tuhan. Nggak apa-apa saudara, jangan kecewa. Tapi mulai dari kita sebagai imam, karena apa? Tuhan memilih kita untuk sebagai imam, umat pilihan sebagai imamat rajanya. Artinya apa? Pribadi kita, bapak anak kecil, remaja, pemuda, ya, kaum bapak, kaum ibu, itu di mata Tuhan sebagai imam, ya, sebagai pendoa syafaat di mata Tuhan. Karena apa? Itu memberi kita kekuatan dan berdoa syafaat untuk saudara kita, suami keluarga yang belum
belum bertobat, kita nggak usah kecewa, kita nggak usah marah, tapi kita doakan supaya mereka Tuhan jamah. Ya, bukan kita kecewa, tapi kita harus doakan supaya mereka berubah. Dan terutama buat kita supaya kita kuat, nggak tawar hati menghadapi apapun. Ya, nah Tuhan bilang apa di Amsal 24 ayat 10 ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, sekali lagi saya bacakan ya. Kecillah kekuatanmu ya. Di masa-masa ini memang banyak saudara masa-masa yang penuh dengan takut khawatir. Kalau kita di luar Tuhan ya, kalau di luar Tuhan kita banyak takut apapun saudara. Namun Tuhan bilang jangan takut. Justru kalau apa yang ditakut dunia, jangan kita ikut-ikutan ya. Wah itu minyak goreng. Wah itu sholat bensin naik. Waduh gimana? Wah belum anak-anak kita, kebutuhan anak kita, belum cicilan rumah, masih belum bayar. Saudara, boleh sih sedikit khawatir. Tuhan bilang boleh khawatir, asalkan khawatir jangan melebihi. Kalau engkau khawatir, Filipi 4 ayat 6, serahkan kekhawatiranmu. Jangan berlarut-larut, jangan kayak dininak bobokan. Jadi nanti iman kita lemah, kita nggak kuat menghadapinya ya. Tapi kita di masa-masa itu kita jangan takut ya, jangan khawatir ya. Kalau kita khawatir kita pasti akan kecil kekuatan kita. Saya kesaksian juga. Saya hanya berserah aja, apalagi hamba Tuhan ya, hidup dari iman saudara. Mau dalam kekurangan pas-pasan juga saya alami, mau dalam kelebihan juga saya alami. Tapi satu hal saya tidak mau jauh dari Tuhan. Satu hal saya tidak mau khawatir itu berlebihan. Ya, namanya hamba Tuhan, saya nggak sempurna saudara, tapi Tuhan saudara ya, tapi Tuhan menguatkan kita semua agar kita percaya berserah. Dan kesaksian saudara, di saat ada goncangan minyak goreng misalnya naik saudara, saya mau berserah sama Tuhan ya. Kalau memang beli ya secukupnya, kalau memang ada ya secukupnya masak gitu kan. Tapi puji Tuhan ada tetangga yang kerja saudara ya, kerja di bagian minyak goreng saudara ya. Pas habis puji Tuhan 2 kali, pas habis puji Tuhan ada cukup puji Tuhan. Ada juga dia tetangga saya ada ikut partai saudara ya, ikut partai apa gitu saudara ya. Dia ngasih saya pas lagi kebetulan habis saudara. Nggak ada habis-habisnya kalau kita percaya sama Tuhan, ada aja jalan keluarnya. Amin. Ya, saat juga saya sakit, saya juga ngalamin. Tuhan, saya sakit. Pernah juga iblis nggak tinggal di, apalagi saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saya tidur, saya nggak bisa tidur, saudara. Seakan-akan itu iblis mau pengen mematikan saya. Seakan-akan saya tuh nggak dibiarkan iblis itu saya hidup, saudara. Tapi firman Tuhan bilang berkata apa? Kalau saudara mengalami seperti itu, perkatakan firman Tuhan. Nah, kalau kita memperkatakan firman Tuhan, kita kuat. Saat saya percaya firman Tuhan, mungkin saya merasa pada waktu saya pas sakit, saudara, doa saya kok kayaknya kayak melayang. Kok kayaknya saya setelah doa kok saya jadi khawatir. Bahkan saya minta suami saya untuk doakan meneguhkan saya. Karena kok seakan-akan nafas saya udah satu itu saudara. Padahal saya udah berdoa, Tuhan kenapa ini? Apa salah saya? Kalau saya jauh daripada Tuhan, ampuni. Namun kok saya dekat kok sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, terus perkatakan firman. Saat kita takut, saat kita mengalami sepertinya kayaknya mau di bawah tekanan saudara, cari Tuhan, panggil nama Tuhan, itu firman Tuhan. Ya, Tuhan bilang apa? Di saat kita mengalami kesesakan hidup, kita jangan tawar hati, kecil kekuatan kita. Nah, bagaimana kita kuat? Firman Tuhan. Nah, pada saat saya sakit itu, saya perkatakan apa yang saya bilang, apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang kudus, itu yang terjadi dalam hidup saya. Nah, sejak saya terus perkatakan firman Tuhan, iblis mengganggu, bisikin saya, kamu akan mati, besok kamu akan mati, kamu akan mati besok. Apalagi waktu itu saya lagi proses ya, baru sembuh dari sakit COVID, diabetes darah tinggi. Wah itu, waduh Tuhan. Tapi Tuhan kok saya jadi, iman saya jadi kecil, jadi sepertinya nggak kuat ngadepin hidup. Ya Tuhan, saya nggak mau seperti ini. Tapi memang Tuhan katakan apa yang kita ingat firman Tuhan kan, makanya kalau kita menghadapi hidup, kalau menghadapi masalah hidup, renungkan firman Tuhan saudara ya. Jangan kita ibadah baca doa, tapi kita catat dan kita renungkan
setelah pulang. Dan kalau kita boleh terus menambah kekuatan kita supaya jangan tawar hati di masa kesesakan, di masa kesulitan seperti ini, kita harus memperteguh firman Tuhan. Bahkan kita ajak suami dan anak. Kalaupun kita diserang, diserang sama iblis, kita jangan takut. Kita perkataan firman Tuhan. Dan yang kedua, kita lawan ya. Bahwa kalau kita lawan ya dengan iman yang teguh, maka iblis akan lari daripadamu. Apa saudara? Lawan dan musuhmu selain iblis. Mungkin kekhawatiran, ketakutan hidup. Mungkin saat ini dalam tekanan-tekanan yang lain, masalah keluarga atau masalah sakit penyakit. Semuanya itu memang Tuhan izinkan, tapi Tuhan tidak biarkan seperti Ayub. Ya, Ayub ya saudara, iblis itu mencobai memberi cobaan kepada iblis saudara. Tapi dia minta izin sama Tuhan. Kenapa? Karena dia anak Tuhan, dia hamba Tuhan. Tapi Tuhan bilang, boleh engkau silakan coba hambaku ini, ya. Tapi asal jangan nyawamu. Nah, di situ kuncinya. Saya juga mengalami kemenangan. Saya dikuatkan sama firman Tuhan bahwa kamu boleh ya iblis mengintimidasi saya, tapi Tuhan bilang bahwa jangan coba mengambil nyawa saya, saudara. Dan tidak ada seizin pun ya, Tuhan tidak izinkan kita dari genggaman Tuhan ya saudara. Tuhan lepaskan enggak saudara, asalkan saudara dekat dengan Tuhan, asalkan saudara di masa kesesakan atau di masa-masa sukar seperti ini saudara, biarlah kita boleh dekatkan diri pada Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang hidup saudara ya. Nah, sebagaimana juga Daud saudara ya, di dalam firman Tuhan di 1 Samuel 30 ayat 6 saudara ya. Daud juga merasakan saudara, dia juga seorang raja ya, dia bukan orang biasa. Dia pernah mengalami ketakutan ya. 1 Samuel 30 ayat 6 ya saudara ya. Di situ ceritanya Daud itu mengalami banyak tekanan, dimusuhi keluarganya, mau dibunuh juga Raja Saul juga mau membunuh dia, mengancam dia. Anaknya setelah dia jadi raja juga mau mengancam dia, karena dia ingin anaknya mau merebut, Absalom itu mau merebut ya kekuasaannya. Terus di tempat dimana dia bersembunyi di Ziklag saudara ya, di 1 Samuel 30 ayat 6 saudara. Di situ dia mengalami tekanan yang berat. Bahkan juga rakyatnya, rakyat bangsa Israel juga mengalami tekanan karena ditekan oleh bangsa Filistin. Waktu zaman itu banyak ya bangsa Israel dimusuhi, banyak musuh-musuh, baik itu Asyur, yang saya tahu saudara ya, yang Filistin dan lagi bangsa-bangsa lain yang coba ingin mengancam bangsa Israel ya saudara ya. Namun saudara, apa yang diperbuat ya Raja Daud, 1 Samuel 30 ayat 6. Di situ apa saudara? Di saat rakyatnya juga ingin memusuhi dia, mau melempari dia saudara. Coba deh kita baca ya. Dan kita baca di sini ya, bagaimana apa yang diperbuat Daud di masa-masa ketawaran hati, kesesakan. Bukan cuma hanya musuh yang dia harus hadapi, tapi bangsa Israel pun juga akhirnya menekan dia. Seakan-akan kau mengikut dia, bukannya malah menang, malah terhimpit, malah sepertinya anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya ditawan. Loh, kok tambah begini? Nah, akhirnya tambah memusuhi Daud, dan akhirnya Daud ya gak berdaya. Nah, saat Daud ya, karena dia cinta Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, apa yang diperbuat saudara? 1 Samuel 30 ayat 6. Coba minta tolong baca Pak Dedi, minta tolong ya, 1 Samuel 30 ayat 6. Tolong bacakan. Di sini apa Daud? Di sini Daud, apa yang Daud perbuat? Tentu saudara ingin tahu juga kan? Ya, 1 Samuel 30 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya kan saudara, saat dia dalam keadaan terjepit, bahkan bangsa Israel pun sebenarnya dimusuhi, tadi yang saya berceritakan ya, dimusuhi bangsa-bangsa, banyak bangsa sampai sekarang pun juga dimusuhi saudara ya. Tapi di zamannya Daud
kenapa Tuhan bela terus bangsa Israel? Karena rajanya, pemimpinnya itu cinta Tuhan, ya. Saat dia dimusuhi oleh keluarganya, dimusuhi oleh bangsanya, saudara, apa yang dia lakukan saat dia terjepit? Dan kalau dalam keadaan tekanan seperti di bawah understanding gitu kan, akhirnya gimana, saudara? Gak berdaya kan? Ya. Dan apa tapi yang diperbuat oleh Daud? Dia menguatkan hati lewat dia berseru memanggil nama Tuhan, pasti berdoa, pasti dia apa yang sudah sampai, apa yang Tuhan sampaikan di dalam dirinya, karena dulu kan belum ada Alkitab, saudara, ya. Apa yang dia hayati bersama dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan, dan dia mengalami kemenangan. Bahkan dia menciptakan lagu-lagu karena dia merasa Tuhan Yesus menyertainya, ya saudara, ya. Nah di situ apa? Dia merenungkan firman, dan dia berdoa. Saat dia berdoa, dia berserah pada Tuhan, dan terbukti, saudara, Daud itu sampai kerajaannya, bahkan Tuhan Yesus mengakui bahwa dia adalah keturunan Raja Daud, saudara. Karena apa? Cintanya dia dengan Tuhan, firman-Nya. Bahkan di dalam firman Tuhan, Mazmur 56 ayat 6 kalau salah. Saat Daud mengalami tekanan, Daud mengatakan apa? Sebagaimana favorit ayat saya, saudara. Ini favorit ayat saya. Mazmur 56 ayat 6 kalau nggak salah, ya. Nah itu saudara nggak boleh, nggak boleh. Saudara nggak usah harus baca supaya mempersingkat waktu. Tapi moto saya sesuai dengan saya kutip Raja Daud. Saat saya takut, saat Raja Daud takut, saya menguatkan hati. Firman-Nya ku puji, firman-Nya ku percaya. Jadi jadi Daud berkata apa? Saat saya takut, saya percaya pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang ku puji. Ya, amin, saudara. Nah, saat saudara mengalami tantangan apapun, saudara seberat apapun, ya saudara, walaupun rancangan Tuhan, enggak selamanya rancangan Tuhan itu kita mengerti, saudara. Tapi percayalah, ya saudara, kalau saudara saat ini belum mengalami jawaban Tuhan, jangan kecewa, saudara. Kalau di luar dari Tuhan kita nggak mampu, malah jadi nanti iblis yang menyerang kita, bahkan akhirnya kita nggak mengalami kemenangan. Tapi percayalah, rancangan Tuhan rancangan yang baik. Ada saatnya rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Saat ini kita maunya dijawab, tapi kalau Tuhan maunya menunggu, ya kita harus percaya. Sebagaimana Lazarus, ya, yang dibangkitkan Tuhan dari kematian, ya, kematian jasmani, ya saudara, itu apa? Tuhan sengaja, Tuhan katakan Tuhan sengaja terlambat untuk menolong 3 hari, saudara. Kenapa? Supaya melihat imannya sampai di mana, terutama saudara-saudaranya Lazarus. Supaya apa? Apakah sampai di situ dia masih terpercaya sama Tuhan, walaupun dalam keadaan terjepit, walaupun sudah mati berbau busuk, saudara. Tapi Tuhan bisa bangkitkan, saudara, ya, iman bangkitkan Lazarus, sehingga terbukti setelah 3 hari Tuhan sudah datang ke mana, ke rumah Maria dan siapa saudaranya, Magdalena. Nah ternyata terbukti Tuhan izinkan dia bangkit dari kematian. Saudara, apa yang saudara takutkan hari ini? Apa yang membuat saudara tawar hati? Jangan berlama-lama. Saya katakan jangan berlama-lama. Tapi saat saudara takut, harus percaya pada firman Tuhan. Kalau saudara diintimidasi iblis, seakan-akan khawatir, takut, ayo kita doa sama Tuhan, ya, sampai menang. Iblis memang maunya kita lemah, saudara. Iblis maunya kita nggak mau doa, nggak mau baca firman. Padahal firman Tuhan itu makanan. Makanan kita untuk rohani kita kuat, mental kita kuat. Bukan hanya cuma mental, jiwa yang Tuhan mau sembuhkan, pulihkan, tapi seluruh hidup kita, saudara. Bagaimana kita bisa merasakan? Ya itu bertekun, ya. Jangan tawar hati. Kalau di masa-masa kesesakan, Amsal bilang, ya, kita yang tawar hati, hiduplah takut akan Tuhan, ya. Yang kedua, jangan tawar hati, kuat karena teguhkan, ya, firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, di perjanjian baru juga, ya saudara, untuk mengalami supaya saudara boleh mengalami kemenangan, ya saudara, kita semua, yang pertama kita jangan takut, saudara, ya. Kita menguatkan hati. Lewat apa, saudara? Kita bertekun, ya. Kita bertekun mencari Tuhan, ya. Jangan saudara
sibuk dulu apapun saudara. Baik anak-anak muda juga kalau mengalami pelajaran yang sulit, kalau kayaknya susah jalannya, ya anak-anak muda, anak-anak yang masih sekolah, yang kuliah, mungkin bergumul dengan pelajaran, dengan apa, juga jangan takut, lari sama Tuhan, ya, andalkan Tuhan. Seperti Daniel, ya, buat anak-anak muda itu, saat Daniel berdoa saat dia ngalamin dihukum, ya, karena nggak taat sama Raja Babel untuk tunduk dan hormat, tapi dia tunduk sama Tuhan. Tapi Tuhan justru apa? Ya, justru Tuhan memberikan kemenangan sehingga tidak diterkam singa, saudara. Bahkan Tuhan katakan di Daniel, saudara, ya, buat anak-anak muda, karena waktu itu Daniel masa itu zaman susahnya, zaman kesusahan bangsa Israel. Di masa Daniel itu justru di tangan ke Babel, justru apa? Tuhan memelihara Daniel dan teman-temannya, ya, bukan hanya cuma dilindungi dari segala malapetaka, saudara, tapi dilindungi, ya, anak muda, juga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Bahkan Tuhan kasih kepintaran 10 kali lipat dari orang biasa. Nah, buat anak-anak muda juga jangan merasa rendah diri. Oh, saya begini nasib saya. Oh, saya nggak punya uang, saya nggak bisa sekolah, saya nggak bisa kuliah. Jangan takut. Tapi ada Tuhan. Saat orang tuamu nggak berdaya, ya, nggak mampu untuk membiayai engkau. Saya pengalaman juga anak-anak saya, ya, kita nggak mampu. Saya nggak mampu juga sampai menguliahkan anak-anak saya sampai dia lulus sarjana pun, dan sekarang kembali mau kuliah lagi pun, itu saya nggak ada daya. Kita nggak ada mampu. Tapi yang saya tekankan, yang kami tekankan adalah cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jangan lepas doa dan firman, karena doa firman itu kunci kekuatan kita untuk menghadapi masalah apapun, ya, tekanan-tekanan apapun. Iblis mau menyerang kita, kalau kita imani firman Tuhan yang masuk dalam diri kita, kita percaya saat kita dalam tekanan, akhirnya Tuhan bela, ya. Raja Daud bilang apa? Bahwa saat saya takut, saya percaya pada firman Tuhan. Karena apa? Dia memang cinta Tuhan. Nah, saudara, kita harus mencintai Tuhan daripada mencintai dunia ini, ya. Karena dunia ini akan segera lenyap, tapi firman Tuhan tidak berlalu. Jangan sampai firman Tuhan berlalu baru saudara cari, tidak ada gunanya, ya. Jangan sampai kita dipanggil Tuhan, ya, kita nggak tahu dia selamat apa tidak, pasti menyesal, pasti nggak layak, nggak masuk kerajaan sorga. Namun kita yang hidup sekarang ini, saudara, walaupun mungkin saudara nggak diizinkan sakit, nggak diizinkan apapun, tapi saudara mengalami, ya, hidup yang biasa-biasa. Tapi jangan coba-coba saudara santai, ya, jangan suam-suam kuku, ya, saudara, jangan ikut Tuhan, jangan suam-suam kuku, tapi ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Kita nggak tahu nanti kedepannya kita terjadi diizinkan Tuhan di luar dari kemampuan kita, bisa aja, saudara. Saya nggak mendoakan untuk terjadi malapetaka bagi saudara, ya, enggak. Kalau saudara nggak mengalami apapun, saudara harus bersyukur, tapi harus dekatkan diri sama Tuhan. Karena apa? Selama kita masih dunia ini, masih di bawah tekanan, selama dikuasai sama iblis, pasti akan terjadi hal-hal yang membuat kita jadi tawar hati, saudara, ya. Untuk itu kita harus kejar Tuhan. Kita harus bertumbuh, saudara. Saudara di tempat ini maupun jemaat Tuhan di tempat ini maupun di live streaming, ayo sama-sama cari Tuhan. Tuhan sudah menyediakan banyak berkat, saudara. Buktinya apa? Firman dan Roh Tuhan melalui apa? Lewat doamu, lewat firman yang saudara baca. Jadi kita baca itu jangan cuma hanya baca, tapi kita minta sama Tuhan. Tuhan, berikan saya hikmat saat saya baca firman Tuhan, supaya firman Tuhan saya ini yang saya baca ini menjadi berkat buat saya, ya. Entah nanti memang mungkin di firman Tuhan diingatkan untuk sakit penyakit, oh saya nggak sakit, tapi nanti suatu saat bisa aja kita sakit, atau diizinkan kekurangan, bisa aja nanti suatu saat kekurangan. Nah, kalau kita tekun cari Tuhan, saudara, ya, tidak cari yang lain, ya, saudara, saat saudara diizinkan, ya, mengalami tantangan cobaan, kalau saudara bertekun sama Tuhan, ya, saudara akan kuat seperti Daniel. Dia tidak akan goyah. Justru malah Tuhan angkat, ya. Raja Daud juga begitu. Saat dia takut, dia hanya berserah sama Tuhan. Saat Saul ingin membunuh, ya, Daud karena iri, saudara, ya, karena Tuhan membelanya. Tapi Daud hanya
hanya menguatkan hati. Nah, justru malah Daud semakin diangkat. Bahkan sampai selama-lamanya ini firman Tuhan juga ada kisah Daud apapun dan Tuhan mengakuinya. Untuk itu saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, biarlah hari-hari ini ya, kalau saudara menghadapi tantangan, ya saudara jangan kaget. Ya, saudara lihat juga lewat keadaan-keadaan dunia ini yang membuat kita takut, jangan kaget. Lewat sakit penyakit juga jangan takut. Lewat mungkin kemarin kabarnya yang saya dengar anak-anak diizinkan lewat minum obat. Kok banyak yang sakit. Tapi saudara, sakit ya sakit, kita percaya Tuhan gak izinkan kematian kalau Tuhan masih izinkan anak kita hidup. Ya, siapa tahu anak kita ini nanti bakal jadi berkat. Ya bisa calon-calon, ya pemimpin juga. Ya saudara, jangan batasi, jangan takut dan khawatir. Apapun yang terjadi dalam dunia ini saudara, jangan kita takuti apa yang dunia takuti. Tapi takutlah akan Tuhan, ya. Dalam masa-masa kesesakan, ketawaran hati, kita harus menguatkan diri, ya. Jangan kita biarkan diri kita main dengan perasaan, ya. Dan apalagi jauh dari Tuhan. Saya sedih kalau ngelihat dalam hati sih. Setiap saya melihat, saya bukannya, aduh saya senang ya, jemaat saya banyak, enggak. Tapi yang saya sedih gini, Tuhan kemana dia ya? Tuhan kemana dia Tuhan? Tuhan walaupun dia mungkin enggak, jangankan memikirkan orang lain, mungkin dia enggak mau memikirkan diri sendiri, tapi saya memikirkan Tuhan gimana supaya dia jangan dia binasa. Kalau tiba-tiba nanti putus nyawanya gimana? Itu yang kita harus takuti. Tapi kalau Tuhan gak izinkan sih gak akan terjadi. Tapi jangan sampai hidup kita di dalam kasih karunia Tuhan kita sia-siakan hidup. Jangan jauh dari Tuhan. Karena saya tidak termasuk, saya doakan terus juga buat anak-anak walaupun anak-anak sudah bertumbuh ya. Jangan sampai jauh dari Tuhan. Jangan cinta dunia tapi cinta Tuhan. Karena cinta dunia akan membawa kita terseret, tersesat. Ingatkan anak-anak kalau sudah jauh dari Tuhan. Atau kita nih, saudara, sudah terseret karena mengalami diizinkan berkat. Jangan saudara, berkat itu menghalangi hubungan saudara, ini saudara jauh dari Tuhan. Jangan saudara. Karena kita tidak tahu nanti ke depannya. Ya, jangan sampai kita melewatkan hari-hari kita, jam-jam ibadah itu kita lewatkan. Besok aja, atau lusanya jalan. Jangan saudara, ya, jangan. Karena kita nggak tahu hari-hari ke depan. Karena hari-hari ke depan Tuhan bilang bukan semakin tambah baik, tambah suka. Tapi kuncinya bagaimana kita mengalami di saat dunia mengalami kesukaan, kita mengalami kebahagiaan sukacita. Yaitu kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh, ya saudara ya. Kejar Tuhan supaya pada saat saudara mengalami pergumulan kita nggak tahu hati, kita nggak mengalami kesesatan, tapi kita serahkan pada Tuhan. Bahkan hidup saudara bukan saudara merasa diberkati. Jangan lupa berkat yang Tuhan kasih, baik pekerjaan, baik juga kerohanian, baik apapun ya Tuhan izinkan, itu kembalikan kepada Tuhan loh. Kalau kita nggak kembalikan pada Tuhan, kita dosa. Ya saudara ya, kita dosa. Karena firman Tuhan mengatakan, bukan saya. Nah saya sebagai hamba Tuhan, kalau hamba Tuhan, saya diberkati secara rohani, saya ingin bagikan. Kalau saya diberkati secara jasmani, sekecil apapun saya bagikan. Saudara, mau tukang sampah, saudara, mau juga setia di dalam membayar iuran sampah apa, karena kita kan harus jadi contoh teladan. Tuhan Yesus aja diuji diuji oleh orang-orang Farisi bahwa kalau hamba Tuhan ya selevel dengan dia, ayo dong kasih pajak. Nah sebenarnya kan Tuhan yang punya semua ya saudara, nggak seharusnya Tuhan kasih karena dia dia hamba secara manusia waktu Tuhan hidup dia hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan juga harus diizinkan memberi berkat ketika dia diberkati Tuhan. Nah kalau saya diberkati Tuhan, saya nggak lupa untuk orang susah. Saya nggak lupa untuk pekerjaan Tuhan. Saya tidak lupa, jujur saudara, saya tidak lupa untuk membayar perpuluhan, mengembalikan perpuluhan di organisasi GBI. Karena menurut kami harus taat. Sekecil apapun harus taat. Bukan untuk saya, bukan untuk memperbesar saya, saudara. Tapi untuk bagaimana memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati sinode gereja supaya mereka berjalan lancar. Hamba-hamba Tuhan di daerah lewat sinode bisa disalurkan untuk mereka yang hamba-hamba Tuhan kecil. Itu tujuannya.
dan untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, ketika saudara menghadapi apapun, saudara hanya berserah. Ketika Tuhan sudah pulihkan, jangan saudara pelit untuk membagi, karena Tuhan izinkan saudara ya Bapak, Tuhan izinkan kalau Tuhan pulihkan saudara harus membagi ya, membagi berkat ya, baik itu rohani, baik perkataan, perbuatan maupun apa yang kita punya saudara ya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini saudara. Kita tidak mau saudara, jangan sampai membuat kita tawar hati. Nah, kita harus kuatkan hidup kita hanya dalam doa dan firman. Di dalam Markus ya, yang kedua sebenarnya ada saudara ya. Yang kedua adalah bagaimana menghadapi ketawaran hati. Ya, kembali lagi, jangan takut dan percaya. Jangan takut dan percaya pada Tuhan, karena Tuhan bilang di Markus 5 ayat 36 kita di sini tertulis saudara bahwa waktu Tuhan Yesus menyembuhkan ya orang sakit ya, waktu itu saudara banyak yang orang sakit ini orang tuanya ya saudara ya, itu seakan-akan ingin mengalihkan fokusnya dia dengan Tuhan. Tapi Tuhan katakan ya di Markus 5 ayat 36 saudara, bahwa Tuhan bilang arahkan kepadamu, tidak usah kau hiraukan kiri kanan, bahwa aku akan memberikan kuasa kesembuhan dan kesembuhan terjadi pada keluarganya. Dan akhirnya saudara, saat dia fokus sama Tuhan, dia tidak dengar bisikan orang lain, dia tidak dengar bisikan iblis memberi yang membuat dia takut, tapi dia hanya fokus sama apa yang Tuhan arahkan, fokus pada Tuhan, akhirnya imannya bangkit ya, mengatasi masalah, mengatasi kehidupan, mengatasi sakit penyakit. Ya saudara ya, demikian pada pagi hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan. Ini bukan dari lidah bibir saya, tapi dari Tuhan. Tuhan berbicara untuk kita semua. Saya pun juga harus praktekkan apa yang Tuhan Yesus suruh hari ini. Dan saya mau jemaat di tempat ini harus bertumbuh kuat. Jangan tawar hati ya saudara. Tuhan sudah mengatakan ya, jangan tawar hati. Di saat saudara tawar hati, jangan kita merasa takut, tapi kita lari sama Tuhan, dekat dengan Tuhan ya. Yang kedua, biarlah kita percaya sama Tuhan, terus percaya sampai Tuhan menjawab doa saudara, sampai Tuhan Yesus materi kita sampai di akhir zaman ya. Ya, inilah firman Tuhan yang menguatkan kita semua, supaya saudara ya, kita sudah di akhir tahun saudara ya. Sedikit lagi kita akan pindah ke seberang tahun ke depan, kalau Tuhan izinkan kita masih hidup, kalau Tuhan belum datang ya. Namun kalau Tuhan izinkan sampai tahun ke depan, kalaupun ada terjadi ya dunia mengatakan ada terjadi resesi, bahkan di bangsa kita, bahkan Bapak Presiden kita juga mengatakan ada resesi, jangan takut ya. Sekali lagi ya, Tuhan ingatkan hari ini, berpesan jangan takut. Di saat masa-masa kesesakan, masa kesukaran, kita harus kuatkan diri kita lewat doa supaya iman kita kuat. Bangun intim dengan Tuhan. Bahkan keluargamu ajak saudara ya, jangan satu-satu, tapi ajak. Kalau Tuhan sudah gerakkan semua, ayo tekun. Supaya saat saudara mengalami permohonan doa, pergumulan saudara, kalau Tuhan jawab, puji Tuhan. Tapi gak apa-apa, Tuhan mau Tuhan kasih izinkan cepat atau lambat jawaban, pasti Tuhan ujung-ujungnya kasih memberikan kita berkat. Amin, dan pertolongan. Amin. Jangan takut dan tawar hati saudara ya. Hari ini kita dikuatkan Tuhan, biar kita terus bertumbuh, cari Tuhan, dengarkan firman Tuhan setiap hari di dalam pribadimu, dalam kehidupan kita. Jangan meninggalkan ibadah supaya kita kuat saudara ya. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita semua jemaat, baik yang di live streaming yang mengikuti, maupun juga jemaat kita yang ada di tempat ini. Sekarang kita, kalaupun saudara sudah mulai tekun terus ya, hidupi dan hayati firman Tuhan. Supaya saudara, pada saat saudara mengalami pergumulan apapun, saudara menang. Saudara, Tuhan berikan jalan keluar. Pasti saudara, saya mengalami kok. Saya mengalami sebagai manusia ya, bukan karena hanya sebagai hamba Tuhan ya, sebagai manusia biasa saya nggak mampu kayak daya. Tapi kalau Tuhan izinkan berkat, kita kembalikan berkat Tuhan, maupun hidup kita, maupun pelayanan kita kembalikan. Jangan kita pelit memberikan pelayanan buat jiwa-jiwa, buat kita semua, karena kita memang Tuhan izinkan untuk kita saling membagi, baik pelayanan, baik apapun yang kita punya, harta kita balikan buat pekerjaan Tuhan, buat orang-orang susah, buat hamba-hamba Tuhan
saudara ya, yang memang membutuhkan saudara ya. Puji Tuhan. Saat ini saudara kita akan untuk ibadah kita pagi menjelang siang ini, mari saudara untuk bangkit berdiri. Saudara, hari-hari ini memang kita hidup mengalami zaman-zaman yang sukar, zaman-zaman yang gelap di dalam dunia ini saudara. Memang terkadang ada banyak air mata, baik masalah apapun. Tetapi saudara, air mata kita supaya jangan tumpah sia-sia, jangan kita ngadu ke tempat lain, mengadulah kepada Tuhan. Karena disitulah Tuhan mau supaya kita terus membangun hubungan putih dengan Tuhan, sampai Tuhan Yesus masuk dalam diri saudara, sampai Roh Kudus firman Tuhan menjadi sahabat buat saudara, sehingga pada saat saudara mengalami susah sukar, saudara tidak takut khawatir, tapi percaya pada Tuhan. Tuhan bela. Saat saudara belum minta pun pasti Tuhan bela. Amin. Kita nyanyikan pujian itu di tanganmu, di hatimu. Katakan dengan sebagai doa imanmu. Engkau yang membutuhkan, kita semua membutuhkan Tuhan. Katakan kalian membutuhkan Tuhan. Biarlah pikiran Kristus, pikiran
bagaimana kami bisa mendengar. Biarlah kami terus membangun hubungan intim dengan Tuhan Yesus pada hari ini. Kami tidak izinkan iblis menghalangi kami, memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami tidak mengizinkan Tuhan iblis Tuhan memisahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di akhir zaman ini terpisah dari Engkau ya Tuhan. Kami tidak biarkan iblis membuat khawatir, takut, cemas Tuhan. Kami hancurkan bahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak biarkan di sudut pikiran kami, di sudut hati kami, jiwa tubuh kami ada iblis yang coba mau Tuhan membuat kami tawar hati, takut Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan, bahwa Tuhan Yesus, bahwa Kau ada di dalam diri kami Tuhan, ada di hatimu, ada di tanganmu, di pikiranmu. Tuhan memberikan rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan memberikan hari depan yang indah bila kami bersama dengan Engkau. Engkau juga mewahyukan, berbagailah orang yang membaca, merenungkan, melihat dan menuntut firman Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan katakan bahwa Tuhan akan melalui cobaan. Bahkan Tuhan menghargai dua jemaat Philadelphia dan Smyrna, orang-orang yang taat pada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan lakukan cobaan ya Bapa. Tuhan kuatkan kami di masa-masa yang sukar, apalagi ke depan. Kami tidak akan takut Tuhan. Kami seperti Daud, kami adalah pahlawan iman. Karena kami adalah Tuhan tentara-tentaramu, Tuhan Yesus, yang siap Tuhan berdiri di kaki-Mu Tuhan untuk mengalahkan iblis yang coba ingin Tuhan menakut-nakuti kami dengan apapun. Kami tidak izinkan dalam nama Tuhan Yesus. Keluar kau iblis, bahkan hari ini keluar kau iblis dari diri kami, dari tubuh kami, dari sakit penyakit, dari keluarga kami, apapun Tuhan. Dihancurkan di dalam nama Yesus. Mari Roh-Mu bekerja kuat Tuhan, Roh-Mu bekerja kuat Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang menang sampai Tuhan datang. Kami boleh Tuhan menjadi mempelai wanita yang berkenan di hadapan-Mu, bersih di tangan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan kapanpun Engkau datang yang kedua kalinya. Biarlah saat ini kami terus membangun iman rohani pada-Mu Tuhan. Kami siap, sebagaimana Tuhan bilang, Aku akan segera datang, dan kami akan Tuhan bertekun, Tuhan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau izinkan berkat-berkat firman-Mu Tuhan, biar ini masuk dalam diri kami, supaya kami menjadi orang yang kuat, bukan orang-orang yang lemah, bukan orang-orang yang rapuh Tuhan, tapi orang yang kuat. Karena kami tidak sendiri, kami ada di dalam Engkau Tuhan Yesus Immanuel. Tuhan menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat-Mu hari ini, firman-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu membakar hidup kami, supaya kami semakin lapar haus akan Engkau, semakin lebih dekat dan dekat kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita boleh angkat tangan. Kita akan terima ibadah kita hari ini. Kita akan berakhir. Sebelum kita meninggalkan ibadah kita, saudara, kita akan terima berkat Tuhan yang daripada Tuhan Yesus, supaya kita diberkati di hari-hari hidup kita. Dan di minggu yang datang, kalau Tuhan izinkan kita masih hidup di minggu yang datang, kita terus bertumbuh kuat dan terus kita boleh menang menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan, Tuhan gagah perkasa, siap menjadi terang dan garam, dan kita boleh diberkati. Dan mari kita terima berkat Tuhan sebelum kita menutupi ibadah kita pada pagi hari ini. Doa berkat Tuhan, saudara ya. Kiranya kasih karunia Allah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Kita terima berkat Tuhan pada pagi hari ini dan menjelang siang sebelum kita menutup ibadah kita dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami akan menutup ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Silakan saudara turunkan tangan ya. Kita nyanyikan sekali lagi sebelum kita menutup ibadah kita. Kita nyanyikan Ku di Tangan-Mu. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Ku di tangan-Mu, inilah kami Tuhan. Ku di hati-Mu,
Ibu siapa yang mau ikut korban? Ibu nanti buat makan boleh ya. Itu nyanyi lagi ibu Pak ya. Oke, kalau nanti kita semua. Ya,